Berita mengejutkan datang dari sekelompok orang yang sangat menarik dan bersatu mendukung Anies Baswedan. Siapakah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Rocky Gerung hingga Saud ex-pimpinan KPK ikut deklarasi relawan Anies. Ini dilansir oleh Detik News pada Rabu 1 Februari 2023 pukul 19.18 WIB. 3 kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 dengan membentuk sekretariat bersama bernama Kuning Ijo Biru alias KIB. Rocky Gerung hingga mantan pimpinan KPK Saud Situ Morang turut mengikuti deklarasi mendukung Anies sebagai capres. Dan simpel sekali yang menjadi alasan dari Saud. Jadi pertanyaannya, Saud ngapain di sini? Jawabannya ya untuk presiden yang berintegritas lah, ujar Saud saat menjadi narasumber dalam acara yang digelar di Hotel Senturi Jakarta Rabu 1 Februari 2023. Dan Saud memang sejak lama telah memantau, memperhatikan, dan memastikan bahwa Anies adalah sosok yang layak untuk jadi presiden. Dia mengatakan, jadi saat ketika saya di KPK, menyimpulkan ini pasti bakal jadi presiden orang ini, maksudnya Anies Baswedan. Ya, saya melihat orang mencari presiden itu orang yang bisa menjawab medan perang Indonesia itu seperti apa. Medan perang kita kan sangat ruwet. Nah, ujar Saud. Dan sahabat kalian, kita bisa lihat mengapa seorang mantan pimpinan KPK memilih Anies Baswedan atau memilih mendukung Anies Baswedan. Tentu ini bukan sebuah pilihan yang katakanlah berdasarkan sebuah hal yang sifatnya like and dislike gitu ya, atau sesuatu yang sifatnya ya untung-untungan. Tentu saja seorang seperti Saud ini yang pernah menjadi ya pimpinan KPK melihat bahwa Anies ini memang sosok yang layak untuk menjadi pertimbangan dan didukung untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Tentu saja ya aspek yang mendasari mengapa seorang Saud memilih adalah rekam jejak. Ya, rekam jejak. Pada saat yang sama, mungkin dia juga melakukan sebuah perbandingan dengan calon-calon lainnya yang boleh jadi mungkin tidak buruk, tetapi kalau kita ingin lebih baik, Anies Baswedan ini lebih cocok untuk dijadikan sebagai pilihan. Nah itu. Nah, sementara itu masih menurut Detik News ya, Rocky Gerung meyakini Anies akan menjadi presiden dan berkantor di Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Dirinya juga percaya terbentuknya Sekber KIB ini sebagai konsolidasi untuk masa depan. Wah, ini Rocky Gerung ya. Siapa yang tidak tahu sosok yang begitu kritis dan cerdas di dalam melihat fenomena politik, termasuk di dalam memberikan makna, penjelasan, imajinasi, sehingga munculnya seorang Rocky Gerung ini membuat kreativitas akal sehat. Diskusi tentang politik juga terus berlangsung secara menarik dan dinamis ya. Nah, Rocky mengatakan bahwa negara ini yang hendak kita pastikan ke depan memang cuma ada Anies yang diusir dari dalam tanda kutip Jalan Merdeka Selatan dan akan pindah ke Jalan Merdeka Utara. Jadi saya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide, konsolidasi masa depan, ujar Rocky di acara yang sama. Coba kita perhatikan, Rocky tidak kemudian membuat satu statement yang sifatnya politis ataupun sesuatu yang sifatnya hanya membanggakan Anies gitu ya. Tetapi lebih kepada mengapa Anies itu didasari oleh adanya konsolidasi ide, konsolidasi masa depan. Jadi seakan-akan ya kita melihat bahwa kalau ingin kita menjadi bangsa yang punya ide, menjadi bangsa yang punya masa depan cerah, maka pilihan kepada Anies Baswedan ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita hindarkan.
Rocky menyebut Anies cuma butuh 51% suara di Pilpres 2024. Dia juga menjelaskan alasan mengapa Anies menurutnya layak dipilih. Ya, ini Rocky mengatakan lagi, enggak adil kalau Anies menang 80%. Kita cuma butuh 51%, itulah demokrasi. Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak, dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan, ujarnya. Wah, sangat menarik ini ya, dinamika politik terbaru, dan tentu saja kita berharap bahwa dukungan-dukungan yang seperti ini dapat memberikan satu pencerahan mengapa mereka mendukung, sehingga mereka yang atau masyarakat yang membaca juga menjadi tercerahkan. Di saat yang lain mungkin ketika nanti misalnya koalisi Indonesia Raya mencapreskan Prabowo dengan Pak Muhaimin, tidak apa-apa ya, itu harus juga hadir, karena kalau tidak ada lawannya tidak mungkin masuk sebagai sebuah kontestasi pertandingan pemilu. Tapi pada saat yang sama bagaimana narasinya itu membangun satu ide, gagasan, kecerdasan yang kira-kira kalau orang baca itu membuat akalnya tuh tertarik untuk bekerja, untuk berpikir, sehingga narasi atau dampak yang kemudian muncul dalam setiap jiwa anak bangsa itu adalah progresivitas. Apakah itu mungkin terjadi? Saya kira kalau ada contohnya bisa ini untuk kemudian ditiru oleh koalisi yang lain ketika memberikan penjelasan mengapa dirinya mendukung seorang calon presiden. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.